Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah anak-anak ibu sudah sarapan pagi? Alhamdulillah, ibu apresiasi bagi anak-anak ibu yang sudah sarapan pagi. Baiklah, apakah anak-anak ibu sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, apakah anak-anak ibu tahu pembelajaran kita mengenai apa hari ini? Iya, benar sekali. Pembelajaran kita hari ini mengenai tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak ibu, pada pembelajaran hari ini kita belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia pada pembelajaran 1. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termaksud kesehatan organ pernafasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Adapun 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih tetap ada. Apa saja bahaya kabut asap, kebakaran, dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya, sudah sangat tinggi dan tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus. Partikel halus mudah terhisap dan mengotori sistem pernafasan manusia. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang sakit maupun yang sehat. Namun, pada orang yang kesehatannya kurang, khususnya pada sistem pernafasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut adalah bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru mengurang. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan pernafasan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit gangguan pernafasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut akan mudah terjadi. Cara mengatasi bahaya kabut asap. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu menggunakan masker jika harus pergi ke luar rumah. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter bila mengalami kesulitan pernafasan. Dan yang kelima,
Segera lakukan perilaku hidup bersih, sehat atau PHBS seperti makan makanan yang bergizi. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran harus dicuci sebelum dikonsumsi. Baiklah anak-anak ibu, berdasarkan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, buatlah pertanyaan dan jawaban dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang pertama, apa saja zat berbahaya yang terkandung dalam asap kebakaran? Asap kebakaran mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Kata tanya siapa? Siapa yang terganggu akibat kabut asap? Kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun sakit. Kata tanya di mana? Di mana daerah yang memiliki indeks pencemaran udara sangat tinggi atau tidak sehat? Indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau kurang sehat. Kata tanya bagaimana? Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yaitu yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker jika harus pergi keluar rumah, dan minum air putih lebih banyak. Kata tanya mengapa? Mengapa asap kebakaran hutan dan lahan tidak sehat? Asap kebakaran hutan dan lahan tidak sehat karena menyebabkan debu ataupun partikel halus kebakaran yang dapat mengotori sistem pernafasan manusia. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk memperkuat pemahaman anak-anak ibu terkait materi yang kita pelajari pada hari ini, jangan lupa untuk mengerjakan latihan kuisnya ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.